Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konstruktor. Apa itu konstruktor? Jadi, konstruktor itu adalah sebenarnya sebuah function, di mana nama function itu sama dengan nama kelas. Sebagai contoh, ini adalah konstruktor. Ini contoh. Ini adalah sebuah contoh konstruktor. Anda lihat di sini, nah, nama kelasnya adalah kelas kotak. Sehingga nama konstruktornya adalah sama, kotak. Dan ingat, konstruktor itu di depannya tidak ada void, juga tidak ada tipe data. Jadi, jika kita akan membuat sebuah konstruktor, maka function konstruktor ini, itu tidak ada void-nya, juga tidak ada tipe datanya. Jadi ini bukan sebuah function yang mengembalikan tipe data, seperti ini, ada return-nya, atau juga sebuah function yang tidak mengembalikan data. Di depannya ada void-nya. Tidak ya, di depannya nggak ada apa-apanya. Langsung nama kelas. Sama dengan nama kelasnya, kotak. Nah, sekarang kita lihat mulai dari program utamanya. Nah, di dalam program utamanya kita melakukan pemvariabelan. Jadi memvariabelkan K1 dan K2 sebagai sebuah variabel yang punya tipe data kotak, kelas. Kelas ini ya, kelas kotak. Tipe datanya itu, kemudian, nah, di sini K1 sama dengan new kotak. Kotak yang ini, kotak yang belakang ini, itu adalah menunjuk kepada function yang berupa konstruktor ini. Jadi fungsinya apa? Biasanya fungsinya adalah untuk memberikan data awal atau nilai awal. Nah, jadi di sini mendeklarasikan kelas kotak, di sini memanggil function yang berfungsi sebagai konstruktor yang namanya kotak juga. Nah, kemudian K2 juga sama. Terus nanti bagaimana kita akan melakukan atau melihat prosesnya. Jadi pemanggilan kotak ini artinya memanggil function konstruktor kotak ini untuk menginputkan data. Panjang diisi dengan 4, lebar diisi dengan 3, tinggi diisi dengan 2. Sehingga ketika kita melakukan atau memberikan sebuah function baru, namanya function hitung volume, di sini kita akan bisa langsung menggunakan isi dari panjang, isi dari lebar, maupun isi dari tinggi. Kemudian di return untuk menjadi sebuah perhitungan panjang kali lebar kali tinggi dikembalikan. Nah, oke, sekarang kita lihat di prakteknya saja. Nah, oke, di sini saya jalankan build. Oke. Build file. Nah, oke. Komplit, benar. Saya run programnya. Nah, hasilnya ini. 24. Oke. Yang pertama-tama, ini saya lakukan. Ini ya, 3 baris ini saya jadikan satu baris. Ini juga. Nah, jadi saya nggak usah deklarasinya nggak usah double-double ya, sekali saja. Nah, kotak untuk K1 kelasnya kotak, kemudian konstruktornya juga kotak.
kemudian K2, tipe datanya kelas yang namanya kotak, kemudian dia sekaligus memanggil function kotak ini. Saya jalankan, sama enggak hasilnya? Hasilnya sama, logikanya sih sama. Nah, sama ya. Oke. Nah, terus bagaimana kalau misalnya saya ganti? Oh, namanya enggak sama dengan nama kelasnya. Di sini tadi ketentuannya adalah nama function itu sama dengan nama kelasnya. Itulah konstruktor gitu ya. Oke, saya ganti dengan X. Beda ya. Saya jalankan. Nah, ada errornya di sini. Invalid method declaration, return type required. Jadi kesalahan deklarasi tipenya ya. Oke. Oh, mungkin begini. Ini juga X, ini X. Karena new itu memanggil ini ya, memanggil konstruktor kotak. Oke, mungkin ini keliru di sini. Saya jalankan, saya sudah ganti. Kotak yang depan itu menunjuk kelasnya, sedangkan X itu menunjukkan konstruktornya. Boleh nggak begini? Oke, saya build. Oh, ternyata masih tetap keliru. Nggak boleh. Oke, saya kasih void. Misalnya ya, kasih void. Mau nggak? Oh, cannot find simbol. Ya, X-nya nggak mau. Nah, kenapa? Error ini. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah konstruktor, maka namanya harus sama dengan nama kelasnya. Walaupun kita kasih void, nah kalau kita kasih void itu namanya sudah tidak jadi konstruktor. Kenapa? Karena konstruktor itu function yang tidak ada void-nya, juga tidak ada tipe datanya. Jadi kalau kita perlakukan seperti ini, X itu bukan lagi konstruktor, tetapi sekarang X itu sebagai sebuah function biasa. Gitu ya, tidak bisa diperlakukan sebagai konstruktor seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda mau memperlakukan sebagai konstruktor, ya sudah tidak ada void-nya. Kemudian namanya harus sama dengan nama kelasnya. Kemudian pemanggilan ini juga harus sama, mengikuti nama fungsinya ini. Oke, saya run. Nah, oke, nah kenapa bisa? Coba Anda lihat, hitung volume. Hitung volume ini menggunakan panjang, lebar, tinggi dari sini. Nah, kalau kita akan menggunakan function kotak ini, kalau di dalam apa namanya? Oke lah, katakanlah saya pakainya ini void. Saya Nah, bagaimana kalau saya perlakukan sebagai function biasa, saya kasih void, ini malah hasilnya nggak ada. Kenapa hasilnya nggak ada? Karena, lihat, hitung volume. Hitung volume di sini adalah memanggil variabel panjang, lebar, dan tinggi. Tetapi panjang, lebar, dan tinggi itu berbeda fungsinya. Function yang berbeda. Panjang, lebar, tinggi, mau ngambil mana? Ngambil ini. Nggak bisa. Karena walaupun ada di dalam satu kelas, dia berbeda function.
Maka kalau mau menggunakan panjang, lebar, dan tinggi, ya sudah, panggillah function ini. Function kotak. Nah, ini baru bisa. Ya. Jadi, Anda bisa lihat bedanya. Kalau kita perlakukan kotak ini sebagai function biasa, ada void-nya, ya boleh. Tetapi di sini harus ada di function yang lain ya. Kalau kita akan menggunakan data yang ada di dalam void kotak, maka kita panggil dulu kita panggil dulu function kotak yang ini. Nah, dia menjadi istimewa karena kalau kita jadikan konstruktor seperti ini, pertama, kita tidak usah pakai void. Kemudian yang kedua, ketika kita akan memanggil data-data yang ada di dalam konstruktor, kita tidak perlu memanggil lagi. Nah, kita tidak perlu memanggil lagi function ini, karena ini berlaku sebagai sebuah konstruktor yang memberikan nilai awal untuk semua function-nya nanti yang ada di sini. Function-function lain boleh menggunakan ini. Itu ya. Itulah keistimewaannya konstruktor. Nah, ini ya. Jadi poin pentingnya adalah konstruktor itu adalah sebuah function yang namanya sama dengan nama kelasnya, kemudian fungsinya memberikan nilai awal biasanya, kemudian tidak ada di depannya, tidak ada void maupun tidak ada tipe data yang menunjukkan itu sebuah function biasa. Sebuah function yang konstruktor itu tidak ada depannya apa-apa. Oke, nah kalau kita sudah selesai dengan konstruktor, kita hitung volume, manggil ya manggil saja. Ingat ya, hitung volume ini adalah sebuah function yang mengembalikan nilai. Ingat, kemarin kita sudah tahu adalah dua jenis function. Satu, function yang mengembalikan nilai, itu depannya adalah sebuah tipe data. Kedua, function yang tidak mengembalikan nilai, yaitu depannya void. Kemudian perbedaannya lagi, kalau function yang mengembalikan nilai ada return-nya. Return itu buat apa? Return itu buat mengembalikan nilai hasil proses ini ke dalam hitung volume. Jadi hitung volume itu nanti seperti perlakuannya ya, seperti sebuah variabel nih dipanggil. Jadi ini akan memberikan sebuah nilai. Hanya satu nilai ya. Nih. Hanya satu nilai. Oke. Walaupun ini ada K1, K2 karena nilainya sama 432, 4 panjang, lebar 3, tinggi 2, 4 kali 3 kali 2, 24. Maka nanti hasilnya ya volume K1 24, volume K2 juga 24. Oke ya. Jadi function yang mengembalikan nilai itu diperlakukan hampir seperti variabel biasa. Jadi hanya memuat satu nilai saja. Oke, itu konstruktor. Kemudian yang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Oke. Nah, misalnya begini, saya punya. Oke, kita lihat ini ya. Kita selalu melihat kalau membaca ya. Kalau membaca sebuah program, kita lihat dulu apa yang ada di bawah main. Oh, ternyata coba Anda lihat. Satu, dia memvariabelkan K, variabel K, tipe datanya kelas, kotak,
namanya kotak, kemudian konstruktornya juga kotak. Tapi di sini nggak ada tuh konstruktor kotak, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi kalau ada, namanya harus sama. Nih, loh ini di sini konstruktornya nggak ada kotak kok, nggak apa-apa. Berarti kita memanggil tipe data kelas yang namanya kotak saja. Oke. Kemudian di sini isinya cuma 2. Oh ya, sebenarnya fungsi program utama itu adalah untuk memanggil saja. Memanggil, tidak melakukan pekerjaan di program utama. Pekerjaan ada di mana? Pekerjaan ada di function-function ini. Nah, oke. Jadi, pertama kita deklarasi kelasnya, kemudian deklarasi konstruktornya. Konstruktornya nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau ada, harus sama dengan nama kelasnya. Kemudian memanggil K cetak volume. Kok satu dok? Padahal di sini ada 2 function. Satu, ini hitung volume. Yang kedua, cetak volume. Oke. Kenapa kita memanggil cetak volume saja? Ya karena hitung volume itu ternyata dipanggil di dalam function cetak volume. Jadi kita tidak perlu lagi di program utama untuk memanggil hitung volume. Oke, kita ini ya, panggil cetak volume. Oke, kita mau manggil ini, maka dia akan mengerjakan panjang kotak sama dengan panjang. Nah, walaupun ya ini tidak ada konstruktor kotak, nggak apa-apa. Yang penting di sini ada tipe datanya. Panjang, 4. Maka nanti kalau dijalankan panjang kotak sama dengan ini. Kenapa? Ya dideklarasikan di kelasnya, bukan di dalam konstruktornya. Boleh begitu? Boleh. Jadi kalau Anda akan mendeklarasikan atau memberikan sebuah nilai awal, boleh di konstruktor, boleh di kelas. Ini. Nah, panjangnya nanti 4, kemudian lebar. Lebar ada 3. Tinggi ada, nanti dipanggil 2. Nah, kemudian dia akan mencetak volume. Nah, volume hasilnya apa? Ternyata hasilnya memanggil function hitung volume. Nih, memanggil function hitung volume. Nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah ini, perkalian antara panjang 4, lebar 3, tinggi 2. 4 kali 3, 2, 24. Dimasukkan ke dalam variabel vol. Terus return vol. Vol isinya berapa? Vol isinya 24. 4 kali 3, 4 kali 3 kali 2. Ini ya. Vol isinya 24. Kemudian return vol. Ini vol isinya 24. Nah, return. Isi 24 di return kemana? Ke nama function-nya. Nah, jadi hitung volume itu isinya 24,0 ya, karena ini tipe datanya double. Double 24.0. Nah, hasilnya ini yang dipanggil adalah nama function-nya. Kenapa nama function-nya? Bukan vol-nya yang dipanggil. Nah, karena ini adalah function yang mengembalikan nilai. Ingat, function yang mengembalikan nilai itu artinya di dalamnya, di dalam nama function itu ada nilainya. Jadi seperti sebuah variabel. Maka di depannya ada tipe datanya. Nah, ini volumenya berapa? 24. Oke. Kita jalankan. Nah, 24.0 ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita
kita tidak memanggil nama fungsinya dan kita memanggil, nah ini perbedaannya. Kalau kita memanggil variabel biasa, ini, tetapi kalau memanggil function, ada kurung buka, kurung tutupnya. Ini ya. Nah, memanggil beserta dengan kurung buka, kurung tutupnya. Perbedaan itu, kalau Anda memanggil function, sama memanggil variabel biasa. Oke, saya tidak mau memanggil function, saya mau memanggil vol, kan isinya sama saja. 24. Oke, saya ganti ini. Saya jalankan. Oke. Nah, ini tidak mau. Kenapa nggak mau? Padahal volnya ada di sini. Karena kita tidak bisa memanggil vol karena ini function yang mengembalikan nilai. Oh, saya gantilah. Yang void saja. Void, bisa nggak? Nah ini nggak usah. Nah, nggak usah dikembalikan nilainya. Saya perlakukan sebagai function yang tidak mengembalikan nilai. Nah, nggak mau ya. Oke, saya panggil dulu di sini hitung nilai. Supaya saya bisa apa namanya? Ini boleh nggak? Supaya bisa saya mengambil. Oke, saya ganti. Di sini deh. Hitung nilai titik vol. Oh, nggak mau. Oke ya. Jadi karena dia diperlakukan sebagai sebuah variabel lokal. Nah ini variabel lokal. Vol itu variabel lokal. Jadi variabel lokal itu adalah sebuah variabel yang hanya bisa digunakan di satu function yang mendeklarasikannya saja. Tetapi coba, lo ini kok bisa panjang, saya bisa pakai di sini, tapi volume kok tidak. Nah, panjang, lebar, dan tinggi itu adalah variabel global. Ini lokal, ini global. Nah, bedanya apa? Kalau variabel global itu dideklarasikannya di dalam kelas. Tapi kalau variabel lokal dideklarasikannya di dalam function. Sehingga vol itu hanya bisa dipakai ya di sini saja. Di sini nggak kenal vol. Nah, kalau mau dijadikan sebagai di sini bisa, di sini juga bisa, maka misalnya begini ya, saya returnnya saya ganti vol. Nah. Oke. Tuh, vol bisa ya, tapi isinya 0. Bisa, tapi isinya 0. Oke. Vol sama dengan 0. Kita kasih apa namanya? Tipe nilai awal ya, 0. Nah. Oke, saya ganti. Ini. Oh, tetap nggak mau. Tetap tidak mau ya. Void hitung volume. Void, oh ya. Karena vol yang ini
Oke, saya harus ini dah. Kita coba begini. Nah, baru mau 24. Jadi walaupun sudah dideklarasikan di variabel global, tetapi vol ini adanya di hitung volume. Sehingga saya harus panggil dulu baru bisa menggunakan volume. Bagaimana kalau saya bentuk seperti ini? Itu mau nggak? Enggak mau. Tidak mau ya. Oke. Kalau di sini mau sih. Oke. Nah, mau. Tapi harus dipanggil dulu di dalam ini. Oke. Bagaimana kalau saya nggak mau begini? Ya, saya kasih gini. Mau nggak ini? Oh, tetap nggak mau. Oke, kita kasih. Ini kasih kita coba kasih public, oh nggak mau. Karena sudah public. Jadi public itu apa? Public itu sebenarnya adalah scope, ruang lingkup. Jadi nanti kita akan melihat public, kemudian private, sama protected. Tapi nanti ya, ini saja. Nah, jadi kira-kira itu untuk contoh yang kedua, kalau kita perlakukan itu sebagai function yang mengembalikan nilai, ya seperti ini. Yang dipanggil adalah nama functionnya. Oke. Salahnya mana? Double hitung volume. Salahnya di mana ini? Oke. Error missing. Oke. Nggak pakai ya. Nggak pakai. Kurang titik koma. Kurang titik koma. Oh, return. Sorry. Returnnya tadi hilang ya. Oke, saya kembalikan returnnya. Nah, ini error, masih error. Oh, kurang, lupa. Ini ya. Lupa kurung buka, kurung tutup. Nah. Oke. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Saya kasih lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita menggunakan konstruktor kembali.
Oke. Contoh yang ketiga, kita gunakan konstruktor. Jadi contoh yang ke-1 kita gunakan konstruktor, contoh yang kedua kita tidak gunakan konstruktor, kemudian contoh yang ketiga kita kembali lagi pakai konstruktor, tapi kita menggunakan variabel global. Kalau contoh yang pertama tadi, oh ya, tetap ada ya variabel global di sini. Kemudian masih sama, ini kita gunakan konstruktor kota, kemudian kita gunakan function hitung volume tadi, kemudian memanggil isi dari function hitung volume. Nah, main-nya apa? Program utamanya hanya deklarasi variabel kelasnya, deklarasi kelasnya, kemudian memanggil function cetak volume. Jadi function kotak nggak dipanggil, kemudian hitung volume dipanggilnya di sini, di dalam cetak volume. Itu perbedaannya. Kemudian keempat, contoh keempat. Nah, kita tidak menggunakan konstruktor, tetapi menggunakan sebuah void untuk mengisi data. Tapi, nah, kita lihat mulai dari sini ya. Oke, kotak K sama dengan new kotak. Walaupun nggak ada konstruktor, nggak apa-apa ditulis, tapi kalau ada konstruktornya harus benar. Harus sama dengan nama kelasnya kotak. Variabelnya adalah K. Nah, kemudian untuk memanggil isi data, kita tidak mengisikan di sini, tetapi mengisikan dari sini. Nah, kita memanggil function isi data itu sekaligus dengan memberikan parameter. Nah, nilai yang ada di dalam kurung itulah yang disebut sebagai parameter. Di sini ada 3 parameter, yaitu 4, koma, untuk memisahkan pakai koma ya, 3,2. Jadi ada 3 parameter. Maka di dalam function isi data, nanti juga ada 3 parameter sebagai penampung, yaitu P, L, sama T. Sekaligus dengan tipe datanya ya. Karena P belum dideklarasikan, ini deklarasikan sekalian. Ini juga, ini juga. Nah, maka akan ada urut-urutan pemberian nilai. 4 akan diberikan kepada P, 3 akan diberikan kepada L. Ya, ini saya tulis di mana? Ini 4 masuk di P, kemudian 3 masuk di L, kemudian 2 masuk di T. Sehingga ketika P isinya 4 dimasukkan ke panjang, maka panjangnya sekarang juga 4. Itu ya. Kemudian L, L-nya berapa? L-nya 3, dimasukkan ke lebar, lebarnya juga 3. Itu ya. Terus T, T-nya 2, masuk di sini. Nah, sehingga T-nya 2. Oke. Nah, dengan begitu, maka kita bisa memanggil panjang. Di sini panjangnya berapa? Di sini panjangnya berarti 4, lebarnya 3, tingginya 2. Isinya berapa? Isinya adalah nanti 24 titik 0 ya. 0. Ini ya titik 0. Semua titik 0 ya. 3-nya juga titik 0 karena tipe datanya double. Ini titik 0 semua. Nanti panjang, lebar, tinggi hasilnya 24 di return. Return kemana? Ke nama functionnya. Nama functionnya ini 24. Itu ya. Sehingga ketika pertama ini memanggil
function isi data itu sekaligus dengan mengisikan datanya dengan parameter ini. Terus ini bekerja kapan? Bekerja ketika dipanggil. K hitung volume. Nih, K. Kenapa K? Karena variabelnya adalah K. K titik hitung volume. K-nya apa? K-nya adalah variabel dari kotak. Ini variabel dari kelas kotak. Oke. Itu contoh yang keempat. Bagaimana contoh yang kelima? Contoh kelima sama, tapi K-nya ada 2. Nilainya beda-beda. Oke. Bagaimana hasilnya? Oh, mana? Oke, saya run. Nah, jadi kita menggunakan konstruktor ini kotak ya. Ini konstruktor kotak. Ini saya pisah ya. Boleh begini atau jadi satu juga boleh, tapi kebetulan saya pisah. 432 untuk yang K1, 654 untuk yang K2. Walaupun menggunakan ini, menggunakan konstruktor yang sama, tetapi karena nilainya yang berbeda, maka nanti K1 hitung volume hasilnya 24, K2 hitung volume hasilnya 120. Nah, jadi bedanya dengan keempat apa? Kalau keempat dengan isi data. Tapi ini bukan konstruktor ya, ini adalah sebuah function biasa. Function yang tidak mengembalikan nilai. Pakainya void. Tapi kalau ini kita tidak usah memberikan void, tetapi namanya adalah kotak ini sama dengan nama kelasnya, maka dia berfungsi sebagai konstruktor. Oke, itu latihan kelima, hanya perbedaannya kita menggunakan K1 dan K2. Contoh yang ke-7, ini adalah sebuah, ya contoh saja ya, contoh saya jalankan dulu, contoh dengan kasus lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat modulnya, ini modulnya. Nah, jadi di sini selalu kita lihat mulai dari main ya. Kita punya sebuah variabel yang namanya rekeningku, kemudian kelasnya tabungan, ini ya kelasnya tabungan. Kemudian kita juga punya sebuah konstruktor. Di depannya ada public. Public itu artinya nanti function ini itu bisa dipakai di function yang lain. Public ya, public itu berarti boleh dipakai oleh semua. Nah, ini konstruktornya adalah tabungan. Nah, sekarang ini perbedaannya adalah saya memberikan sebuah parameter itu langsung di new ini. Nah, sama juga ya, ini di new. Ini juga di new. Tabungan ya. Di kelas konstruktor saya kasih nilai sebuah parameter masuk di sini, berapa itu 1 juta misalnya, berarti saldo nanti isinya 1 juta karena diisi dengan jumlah. Terus saya akan print jumlah saldo 1. Dia memanggil apa yang dipanggil? Rekeningku saldo. Rekeningku titik saldo. Rekeningku mana rekeningku? Oh ini variabelnya rekeningku ya.
titik saldo. Rekeningku kan artinya sama dengan tabungan ya. Dia memanggil saldo. Rekeningku titik saldo. Nah, ini ya. Setelah memanggil ini, maka jumlah saldo 1 rekeningku saldo. Berarti ini ya belum ada perubahan, masih 1 juta, maka di print jumlah 1 juta. Ini ya. Kemudian ambil. Nah, maka ambil 200.000. Maka dia memanggil function ambil. Jumlahnya 200.000. Sehingga saldo sama dengan saldo min jumlah. Saldo terakhir tadi adalah 1 juta. 1 juta min jumlah di sini. Beda nggak jumlah di sini? Namanya sama, tapi masing-masing karena ini di dalam function sendiri-sendiri, maka artinya ini boleh jumlah, ini juga boleh jumlah, tapi ini bukan variabel yang sama. Jumlah ini hanya berlaku di sini, di function ini, jumlah ini juga hanya berlaku di sini. Jadi jumlah ini adalah menerima parameter 200.000. Sehingga 1 juta min 200.000 jadinya 800. Sehingga saldo 2 sama dengan rekeningku titik saldo. Saldonya berapa tadi? 800.000. Terus rekeningku nabung. Nah, memanggil function nabung jumlah. Jumlah ini juga berbeda dengan jumlah ini, berbeda dengan jumlah ini. Walaupun nama variabelnya sama, variabel parameter ya, sama jumlah, tapi ini variabel yang berbeda. Oh, ini 100.000, berarti jumlah di sini masuk 100.000. Saldo sama dengan saldo plus jumlah. Saldo terakhir berapa? Saldo terakhir adalah 800.000. Dari sini tadi ya terakhir. Plus jumlah ini, 100.000. Berarti 800.000 ditambah 100.000 sehingga hasilnya 900.000. Ketika nabung, ini rekeningku manggil function nabung, kemudian memanggil rekeningku, nama kelasnya ini, rekeningku. Rekeningku kan mewakili tabungan ya. Kemudian yang dipanggil adalah saldo ini. Saldo punyanya nabung ini. Terakhir jadinya isinya adalah 900.000. 800 ditambah 100, 900.000. Oke, itu kasus lain. Itu dulu materi kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.